DPR aja letoy ngehadepin pemilik Oriental Sirkus Indonesia, pemilik Taman Safari. Letoy. Kenapa saya katakan letoy? Coba kamu perhatikan kemarin ketika RDP di Komisi 3 dengan korban OCI ataupun Oriental Sirkus Indonesia dengan pemilik OCI, juga pemilik Taman Safari, itu kesimpulan yang didapat adalah apa coba? Diminta adanya penyelesaian kekeluargaan, baik itu korban OCI ataupun pemilik OCI. Begitu. Itu pun masih ngeyel. Si pemilik OCI-nya, si pemilik Taman Safarinya masih ngeyel. Mereka tidak merasa bersalah, padahal sudah diminta kekeluargaan. Permintaan dari DPR untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan tidak diselesaikan secara hukum, itu menunjukkan letoynya anggota DPR ini, letoynya DPR ini, ya kan? Diminta kekeluargaan, dia tidak mikir apa yang dihadapin oleh para korban OCI ini, karyawan pemain sirkus ini. Bagaimana perasaan mereka, bagaimana hak asasi mereka ditindas, mereka tidak bersekolah, mereka banyak sekali pelanggaran hukum, malah diminta penyelesaiannya itu secara kekeluargaan. Artinya kalau penyelesaiannya kekeluargaan, ini duit. Artinya nanti si pihaknya pemilik Taman Safari, pemilik sirkus itu kasih kompensasi duit, kekeluargaan damai selesai. Mereka bebas, melanggang bebas, tidak dihukum, tidak terjerat hukum, padahal pelanggarannya berat, begitu loh. Nah ini letoy gitu loh. DPR aja letoy, nggak bisa menangani ini semua, begitu loh. Nah, kenapa sih bisa seletoy ini, begitu loh? Ada apa ini, begitu loh. Namun sebelumnya, yuk kita dulu masuk kepada sejarah berdirinya sirkus ini, berdirinya Taman Safari ini. Nah, karena kalau kita belajar sejarahnya dan kita nanti kaitkan juga dengan yang ada di luar negeri sana, kita akan temukan nih, kenapa sampai DPR pun letoy, gak bisa nanganin kasus ini secara benar-benar tuntas, begitu loh, ya kan, memberi kepuasan kepada rakyat Indonesia, ya kan. Oke, ini dimulai tahun 1967-an. Awalnya ini namanya ada Hadi Mananseng. Nah ini orang ini nih dulunya itu penjual obat keliling. Nah supaya obatnya ini laris, ya kan, akhirnya dia ketika menjual obat itu sambil mengadakan sebuah atraksi-atraksi, begitu loh, supaya menarik pembeli. Nah dari situ si Hadi ini punya 3 anak. Ada Johnson, ada Franz, ada siapa itu, Tony kalau nggak salah ya. Nah ketiga orang ini juga berlatih bersama, begitu loh, sehingga mereka itu berlatih ketangkasan, akrobatik, begitu loh. Nah dari penjual obat ternyata banyak peminatnya nih dari akrobatnya dia. Singkat cerita, dia bisa mendirikan satu sirkus, dinamakanlah Oriental Sirkus Indonesia. Nah ternyata makin banyak ini peminatnya, penonton, orang-orang tuh pada suka dengan akrobat 4 orang ini, Hadi, bapaknya, kemudian yang 3 orang ini nih, begitu loh. Maka semakin besar sampai dia itu sakit nih si Hadinya ini, karena digigit harimau. Karena dia itu kan pelatih hewan nih, dibawa ke Australia. Di Australia dia nemukan ternyata di Australia itu juga ada semacam kayak mirip-mirip dengan Taman Safari lah ya, begitu. Dan juga sama, di dalamnya itu ada pertunjukan sirkusnya ke Indonesia. Kemudian dia mendirikan Taman Safari yang di dalamnya juga ada sirkusnya. Itu singkat cerita daripada perjalanan berdirinya Taman Safari ini, juga sirkus Sirkus Indonesia, Oriental Sirkus Indonesia. Nah, jadi kalau di dalam dunia sirkus itu kan
perlu keahlian yang gak sembarang orang begitu loh. Ini perlu dilatih bener-bener seperti orang melatih menjadi militer begitu loh ya. Harus punya mental yang bagus, ketangkasan yang bagus begitu loh. Nah ini tidak mungkin sembarangan diambil talent-talentnya ataupun pemainnya itu sembarangan diambil. Ini harus bener-bener yang ibaratnya itu apa ya, terdoktrin gitu loh. Jadi orang ini beneran diambil dari kecil supaya apa? Kemudian dia diisolasi kan, supaya tidak mengenal dunia luar, sehingga otaknya ini dari kecil itu sudah benar-benar didoktrin bahwasanya tujuan hidupnya itu ya ini, begitu loh, untuk mempunyai ketangkasan akrobatik sirkus ini, begitu loh. Nah, supaya punya pemahaman seperti itu tidak boleh bergaul dengan dunia luar, harus terisolasi. Jadi benar-benar otaknya itu hidup itu tujuannya ya kamu supaya jago bermain akrobatik. Itu aja hidupnya itu, nggak boleh terkontaminasi dengan kehidupan luar, karena ini memerlukan satu ketangkasan, satu bakat yang di luar nalar manusia begitu loh. Sama seperti tentara gitu loh kan. Ini tentara kan juga begitu, dilatih bener-bener tidak boleh terkontaminasi dengan kehidupan di luar kan. Jadi bener-bener fokus bela negara. Nah coba ini bela untuk sirkus begitu loh ya. Nah jadi memang sengaja ini tuh begitu. Nah sistem pelatihan sirkus ini yang demikian itu tidak hanya terjadi di Indonesia di masa itu ya, di tahun berapa itu, ini juga terjadi di luar negeri sana. Tergambar dari salah satu lukisan Gustave Doré ya kan. Nah ini catatan ini, lukisan ini diabadikan di Galeri Nasional Kanada. Nah kalau kamu perhatikan ini ya gambarnya ini, nah itu digambarkan, dilukiskan oleh si Gustave Doré ini bagaimana keadaan para pemain sirkus begitu loh. Kamu kalau mau perhatikan tuh lihat, ada anak yang masih bayi itu sudah suruh main sirkus, kakinya luka tuh kamu perhatikan kan. Kemudian ada kayak suaminya itu berdandan seperti Joker yang hanya bisa termenung melihat melihat keadaan anaknya yang berdarah itu. Si ibunya juga itu sedang ngegendong itu kan. Di situ ada anjing yang juga dilatih ya kan. Di situ ada kartu-kartu di bawah. Itu semua kan gambaran para pemain sirkus yang terisolasi dari dunia luar begitu loh. Nah, ini digambarkan oleh pelukis Gustave Doré ini begitu loh. Artinya memang sepertinya si Hadi Manansang ini mengambil mempelajari dunia sirkus itu ya seperti di luar negeri itu ya begitu loh. Ternyata untuk menjadi seorang pemain sirkus itu ya pelatihannya sangat mengerikan lah seperti itu, dan itu dijalankan di Indonesia begitu loh. Nah kemudian itu juga dijalankan di Indonesia, maka berdirilah itu Oriental Sirkus Indonesia. Nah dari sejarah ini semua ya kan, ternyata yang membuat sekarang siapa itu DPR ini kok letoy, itu karena begini, narasi yang dibangun oleh sekarang nih para pemilik sirkus dan taman safari ini, yaitu apa? Mereka bilangnya nih bahwasanya saya ini menolong begitu loh. Jadi para pemain sirkus itu diambil dari orang-orang miskin. Bahkan ada juga yang orang tuanya mohon maaf ya yang kerja sebagai prostitusi begitu loh. Diambillah anak-anak ini, orang-orang miskin ini, kemudian diisolasikan. Nah jadi mereka membangun satu narasi di depan anggota DPR kemarin itu adalah, saya ini udah nolong mereka loh. Kalau mereka nggak ditolong ya udah mereka jadi orang-orang nggak bener apa dan lain sebagainya, kelaparan. Justru dengan saya tolong, saya ajak main sirkus. Nah begitu kan akhirnya. Dan memang di masa itu wajar-wajar saja memperlakukan manusia seperti itu. Sebelum dikenal yang namanya HAM, sebelum dikenal yang namanya hak berpendidikan terhadap anak dan lain sebagainya begitu loh. Nah itu pewajaran begitu loh. Di masa itu perbuatan terhadap manusia, mengeksploitasi manusia itu wajar, bahkan terjadi juga di Eropa begitu. Nah ini juga strategi ini yang dibangun, dan sepertinya orang-orang anggota DPR ini nih
sense-nya, empatinya itu kurang gitu kalau menurut saya ini. Masa diminta untuk selesaikan kekeluargaan aja? Ya itu tadi, sepertinya sudah mulai tercuci juga nih otaknya nih para anggota DPR ini, menganggap itu hal yang biasa begitu. Dan di zaman itu sudah hal seperti itu terjadi biasa aja. Kemudian mereka juga membangun satu opini bahwasanya apa yang terjadi dulu dengan yang terjadi sekarang tuh jauh berbeda. Kalau sekarang ya sudah digaji, sudah disekolahkan, sudah bla 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 dan lain sebagainya. Dan akhirnya anggota DPR ini juga semacam kayak dikasih ya bisikan-bisikan, Taman Safari itu punya banyak karyawan loh, sampai dengan 3.000 apa 30.000 karyawan. Kalau mau sembarangan di boykot dan lain sebagainya, apa nasibnya, kan begitu tuh. Nah ini nih yang membuat DPR ini letoy. Kalau dilihat dari sejarahnya itu ya memang begitu. Jadi menganggap ini tuh hal-hal yang memang sudah wajar terjadi di masa itu. Jadi tugas kalian netizen Indonesia apa? Tetap kawal, terus kawal ini nih, sampai bener-bener 3 orang ini nih, anaknya si Hadi Manangsang ini diadilin nih. Nggak bisa cuma sekedar ya elah apa namanya itu kekeluargaan dan lain sebagainya. Ini terlalu kejam kalau menurut saya. Ini perbudakan. Ayo kawal terus. Terima kasih karena sudah menyimak.